Selamat malam kepada kita semua. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita sudah tiba pada hari yang kelima dalam acara Minggu Sebayang kita untuk memperingati Hari Pathfinder sedunia dengan tema mengubah dunia. Dan pada pembahasan malam hari ini adalah mengenai Yesus mengubah dunia berdosa menjadi lebih baik. Pada suatu hari dikisahkan seorang tentara Inggris mendapat suatu tugas di satu pulau yang terpencil di daerah Pasifik Selatan, di mana penduduknya ini masih mempraktikkan kanibalisme atau memakan daging sesama manusia. Dan ketika tentara Inggris atau perwira ini melihat ada seseorang kepala desa yang duduk di depan gubuknya dan juga sambil membaca buku, perwira ini menghampiri kepala desa ini dan menanyakan buku apa yang sedang dibaca. Lalu jawab dari kepala desa itu sambil mengangkat Alkitabnya, ia berkata, "Saya sedang membaca buku Alkitab." Lalu mendengar jawaban dari kepala desa ini, perwira berkata, "Rupanya engkau sudah ketinggalan zaman ya, Pak. Di negeri saya, kami tidak mempercayai buku itu lagi, karena kami merasa bahwa buku itu hanya dongeng belaka." Lalu mendengar perwira ini berbicara, kepala desa ini terdiam sejenak, lalu menjawab demikian. Mungkin benar, orang tidak mempercayai Alkitab ini lagi di negeri Anda, tetapi Alkitab ini telah menjadikan saya menjadi orang yang baik. Yesus membuat hidup saya menjadi lebih baik dan memiliki pengharapan. Sebelum buku ini datang ke pulau ini, saya biasa memakan daging orang kulit putih seperti Anda. Tetapi sekarang, Yesus telah mengubah hidup saya sehingga tidak lagi memakan daging manusia atau praktik kanibalisme. Dan menurut Anda, apakah lebih baik saya membuang Alkitab ini, menyangkal Yesus dan Anda saya panggang dan saya akan makan? Dan mendengar jawaban dari kepala desa ini, perwira tersebut segera meninggalkan kepala desa tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari cerita ini kita bisa mendengar bahwa Yesus telah mengubah orang-orang yang ada di pulau tersebut menjadi orang yang lebih baik. Yesus mengubah kehidupan setiap manusia yang mau untuk diubah. Dan mari pada malam hari ini kita akan belajar mengenai Yesus Tuhan kita, bagaimana Ia mengubah dunia berdosa menjadi lebih baik. Kebanyakan biografis seseorang ditulis ketika fase hidupnya sudah mendekati penghujung atau sudah di akhir dari masa hidupnya. Tetapi berbeda dengan Kristus, dengan Yesus, kehidupannya telah dituliskan jauh sebelum dia lahir. Beberapa ribu tahun sebelum kehidupannya, umat manusia telah mengharapkan kedatangan Sang Mesias. Sekitar 1500 tahun sebelum kelahiran Mesias, Musa menuliskan tentang Yesus akan meremukkan kepala ular itu. Kita bisa baca di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan kelahiran Yesus ini akan memberikan pengharapan kepada dunia yang penuh dengan dosa. Allah dengan jelas telah memberikan nubuatan-nubuatan yang merinci mengenai aspek-aspek kehidupan Kristus yang nantinya akan menunjukkan siapa Yesus itu sesungguhnya. Dalam salah satu nubuatan yang terluas dalam Alkitab, Yesus memberikan garis besar dari bagian-bagian pelayanan Yesus sebelum terjadi. Firman Tuhan menyatakan, "Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, untuk menghibur semua orang berkabut." Kita bisa baca dalam Yesaya 61 ayat yang pertama hingga yang kedua. Lebih jauh lagi, kita akan melihat bagaimana kehidupan Yesus pada masa kanak-kanak dan masa muda, bahwa Ia tinggal di sebuah kampung pegunungan yang kecil.
yaitu adalah Nazaret. Alkitab mengatakan, anak itu bertumbuh besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kita bisa baca di dalam Lukas 2 ayat yang 40. Pikiran Yesus giat dan tajam, dengan kecerdasan otak, akal budi yang jauh melampaui usianya. Sebagai seorang anak, Yesus menunjukkan suatu keindahan tabiat yang istimewa. Tangannya cekatan, dalam, dan selalu siap untuk melayani orang lain. Yesus menunjukkan kesabaran dan keteguhan dalam kebenaran yang tidak mau mengorbankan kejujuran. Ia juga sopan dan tidak mementingkan diri sendiri. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang sesuai dengan Allah. Ketika ia masih kanak-kanak, ia berpikir dan berbicara seperti anak-anak. Tetapi tidak sekelumit pun tanda-tanda dosa yang menodai peta Allah dalam dirinya. Seperti yang saudara bisa lihat dalam screen, penduduk Nazaret sudah menjadi buah bibir oleh karena kejahatannya. Jadi memang sebelumnya bahwa Nazaret ini sudah dicap sebagai suatu daerah yang memiliki kejahatan yang tinggi. Dan banyak orang yang menganggap rendah, dan sampai-sampai kita bisa baca di Yohanes 1 ayat 16, seorang bernama Nathanael mengungkapkan suatu pertanyaan demikian. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dan di sini Yesus memberikan satu contoh yang sangat baik bagi kita. Walaupun ia hidup di tengah-tengah orang-orang yang jahat, ia tetap menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Yesuslah satu-satunya orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa di muka bumi ini. Walaupun hampir 30 tahun lamanya ia hidup di antara penduduk Nazaret yang jahat. Sebagai orang muda, kita harus menghidupkan teladan yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Kita harus berani berbuat benar walaupun di sekeliling kita dikelilingi orang-orang yang jahat. Dan kita harus mencontoh Yesus yang selalu bergantung kepada Bapa. Pada masa kanak-kanak, Yesus membantu orang tuanya bekerja. Ia tidak menggunakan tenaga tubuhnya dengan serampangan. Ia menjaga tubuhnya tetap sehat supaya ia dapat melakukan pekerjaannya. Dengan teladan yang diberikannya, ia mengajarkan bahwa setiap orang muda harus melakukan hal yang berfaedah bagi dirinya dan bagi orang lain. Orang muda yang bersukaria dan turut membantu orang tuanya adalah anak-anak yang akan pergi ke lingkungan masyarakat dan kemudian menjadi berkat bagi masyarakat banyak. Selama hidupnya di dunia, Yesus adalah pekerja yang tekun dan setia. Yesus bekerja dengan gembira. Ia tidak pernah begitu sibuk dengan urusan duniawi sehingga ia tidak lagi ada waktu untuk pikiran hal-hal duniawi, dan pikirannya hanya fokus untuk memikirkan hal surgawi. Seringkali penduduk Nazaret mendengar suaranya menyanyikan pujian dan ucap syukur kepada Allah. Semua orang yang mendengarkan nyanyian itu terhibur. Yang sedang sakit dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan. Setiap orang yang mendengar suara Yesus terbawa ke rumah yang di surga. Yesus adalah mata air kemurahan yang menyembuhkan bagi dunia. Maka sepanjang tahun-tahun kesunyian di Nazaret, hidupnya memberikan belas kasihan dan kelemah lembutan. Orang yang sudah tua, orang yang berduka, orang yang ditindas oleh dosa, anak-anak, bahkan makhluk-makhluk kecil di hutan belukar semuanya merasa lebih senang karena kehadiran Yesus. Yesus memberitakan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dia memberikan awal yang baru dan menyembuhkan orang yang sakit hatinya. Bagi orang yang berduka, Yesus memberikan pengharapan akan hari esok di dalam Yesus. Kematian bukanlah akhir dari perjalanan kita. Ia bertumbuh dalam akal budi dan perawakan dan menarik simpati semua orang dan selalu bersimpati dengan orang lain. Dia menjadi berkat kepada setiap keluarga yang ia kunjungi. Maka sering dalam rumah sembahyang pada hari Sabat, Yesus dipanggil untuk membaca pelajaran dari surat nabi-nabi dan hati pendengar merasa gembira. Ketika suatu terang yang baru bersinar dari perkataan dari ayat-ayat yang suci itu, seorang penulis yang tidak dikenal membuat perbandingan demikian. Sokrates mengajar selama 40 tahun, Plato 50 tahun,
Aristoteles 40 tahun, dan Yesus hanya 3 tahun. Tapi meskipun demikian, pengaruh ajaran Kristus jauh melebihi pengaruh filsuf besar ini, meskipun digabung menjadi satu. Yesus tidak pernah menghasilkan karya lukisan satupun, seperti yang dilakukan oleh Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raphael, yang melukiskan berdasarkan inspirasi mereka tentang Yesus. Yesus tidak pernah mengarang suatu puisi, tetapi Dante, Milton, dan beberapa penulis puisi besar di dunia diilhami oleh Yesus. Yesus melalui Yesus belum pernah sekalipun melangkahkan kakinya keluar dari daerah Palestina, tapi berjuta-juta utusan Injil memberitakan tentang Dia ke seluruh dunia. Yesus tidak pernah menulis buku, tetapi jutaan buku yang sudah ditulis, banyak buku yang sudah ditulis tentang Dia. Dan sekalipun sudah 2000 tahun lamanya, nama pengaruh dan wibawanya tetap ada. Tidak lekang, kena panas, tidak pudar dimakan waktu. Setiap ruang lingkup karya manusia telah diperkaya oleh tukang kayu dari Nazaret. Dan teman-teman Pathfinder, pada malam hari ini kita telah mempelajari tentang Allah kita, Yesus Kristus, yang telah memberikan teladan kepada kita. Marilah kita serahkan hidup kita kepada Yesus, sehingga kita akan bertumbuh semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk mengaminkan firman yang sudah kita dengarkan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Kau menyertai kami hingga saat ini. Kami sudah membahas bagaimana Engkau sudah hidup di dunia ini menjadi teladan bagi kami. Bagaimana Engkau sudah menjadi terang sekalipun di sekeliling Engkau adalah orang-orang jahat. Tapi itulah yang menjadi teladan bagi kami dimanapun kami berada, di lingkungan baik ataupun buruk. Kami tidak tergoyahkan, dan kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuntunlah kami Tuhan, para kakak-kakak Master Guide dan adik-adik Pathfinder, dalam menjalani kehidupan kami dapat meneladani kehidupan Yesus dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan yang dapat dibawakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.